warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu presensi, Ibu minta tolong rapikan terlebih dahulu tempat duduk kalian ya. Kemudian sampah-sampah yang ada di tempat duduk kalian bisa dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau seperti ini kan kelas kita bersih dan pembelajaran pun akan berlangsung dengan nyaman. Nah, oke, sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sira Hikmatu Maulida. Ada, Bu. Amelia. Ada, Bu. Muhammad Hafiz Sauki. Ada, Bu. Ika Nur Sofia. Ada. Oke, berarti masuk semua ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Bu Aliza. Nah, anak-anak apakah masih ingat minggu lalu kita telah belajar mengenai apa? Masih, Bu. Silahkan, apa Mbak Siren? Unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, benar sekali. Jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen itu apa saja? Alur. Ya. Tema. Ya. Penokohan. Ya. Latar. Terus? Amanah. Ya, jadi unsur-unsur pembangun cerpen ada alur, tema, latar, dan juga amanat. Nah, berarti kalian masih ingat ya? Masih. Nah, anak-anak, apa kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum. Belum ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.10 dan juga KD 4.10. KD 3.10 yaitu menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. Kemudian KD 4.10 yaitu mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu menentukan butir-butir penting dalam dua buku pengayaan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menyimpulkan dan juga membandingkan dua buku pengayaan. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempertunjukkan kesan pribadi dari buku ilmiah yang dibaca. Jadi seperti itu ya, paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, oke, baik, kita langsung saja ya masuk ke materi. Tapi sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan tampilkan slide PPT ya, PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, sekarang Ibu tanya, pernahkah kalian membaca buku selain buku pelajaran dan juga buku fiksi? Belum, Bu. Belum ya? Nah, jadi buku ini termasuk buku non-fiksi. Salah satunya buku pengayaan. Buku non-fiksi itu apa, Bu? Nah, jadi buku non-fiksi adalah karangan berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, buku non-fiksi ini salah satunya buku pengayaan. Buku pengayaan merupakan apa? Ayo, Mbak Amer, Mbak Siran tahu tidak? Buku pengayaan apa pengertiannya? Buku pengayaan adalah buku pendalaman materi yang berisi jabaran materi yang digunakan untuk pembelajaran. Ya, benar sekali. Jadi buku pengayaan ini merupakan buku pendamping. Jadi dapat digunakan oleh siswa untuk mendampingi buku utama. Salah satunya buku teks. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang ciri-ciri buku pengayaan. Nah, sudahkah ada yang tahu ciri-ciri buku pengayaan itu apa saja? Ayo. Apa Mbak Siren? Menggunakan bahasa yang formal. Ya, lalu apa? Berdasarkan fakta. Ya, benar. Selanjutnya? Sifat kata yang digunakan denotatif. Ya, lalu?
tulisan berbentuk ilmiah populer. Nah, benar sekali ya anak-anak yang dikatakan oleh Mbak Siren bahwa ciri-ciri dari buku pengayaan ini ada 4. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang formal. Artinya bahwa dari segi penulisannya karangan non-fiksi ini menggunakan bahasa formal dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua apa tadi? Sifat kata yang denotatif. Sudahkah ada yang tahu denotatif itu artinya apa? Belum ya. Jadi denotatif ini merupakan kata yang mempunyai makna sebenarnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu berdasarkan fakta. Jadi karangan non-fiksi ini berdasarkan fakta-fakta dan juga data yang faktual seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tulisan termasuk ke dalam ilmiah populer. Jadi artinya seperti ini. Kenapa dikatakan ke ilmiah populer? Karena bahasa yang digunakan ini mengacu kepada daftar pustaka, kemudian kajian dan juga referensi yang diaju seperti itu. Apakah sudah paham? Mbak Amel sudah paham? Sudah. Ya, baik. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis buku non-fiksi. Nah, apa saja Mbak Amel jenis-jenis buku non-fiksi? Ini buku biografi. Iya, lalu pendamping, buku literatur, dan buku motivasi. Ya, benar. Jadi jenis-jenis buku non-fiksi ini ada 4. Yang pertama yaitu buku biografi, buku pendamping, kemudian buku literatur, dan juga buku motivasi. Yang pertama yaitu buku biografi. Mbak Siren, apa buku biografi? Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Ya, benar sekali. Kemudian yang kedua yaitu buku pendamping. Jadi buku pendamping ini merupakan buku pendamping buku utama. Nah, ini biasanya digunakan oleh para siswa. Jadi siswa tidak hanya memakai buku teks, tapi juga bisa menggunakan buku pendamping ini. Salah satunya buku pengayaan. Kemudian yang ketiga, buku literatur. Apa, ayo? Buku literatur adalah buku yang berfungsi sebagai rujukan kajian keilmuan. Ya, benar sekali. Jadi buku literatur ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu buku motivasi. Nah, buku motivasi ini merupakan kajian psikologis yang membantu atau dapat membangkitkan semangat dan juga gairah seseorang. Jadi bisa memotivasi seseorang seperti itu ya. Paham belum mengenai jenis-jenis buku non-fiksi? Paham. Baik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai butir-butir penting buku non-fiksi atau pengayaan. Mbak Amel, butir-butir penting buku non-fiksi apa saja? Gagasan atau ide pokok. Ya, benar. Fakta, pendapat, dan pengetahuan. Iya, 4 ya jadinya. Nah, benar sekali. Jadi butir-butir penting dalam buku non-fiksi atau pengayaan ini ada 4. Gagasan atau ide pokok. Nah, ide pokok ini merupakan suatu ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian yang kedua apa tadi? Fakta. Nah, fakta ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga pendapat. Nah, pendapat ini berbeda dengan fakta ya. Mbak Sian, apa pendapat? Pendapat merupakan pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta. Ya, benar sekali. Jadi pendapat dan fakta ini berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan. Nah, dari buku non-fiksi ini kita dapat memperoleh
di dalam buku non-fiksi ini berisi tentang fakta dan juga data. Seperti itu ya. Ya. Nah, setelah kita mempelajari mengenai buku pengayaan atau non-fiksi, sekarang kita akan memasuki teks eksplanasi singkat. Nah, kalian dulu pernah belajar mengenai teks eksplanasi singkat kan? Ya kan? Ya, Bu. Nah, adakah yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Siren apa? Teks eksplanasi adalah teks yang isinya menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa yang di dalamnya terdapat pernyataan sebab akibat. Ya, benar sekali. Jadi teks eksplanasi ini berisi mengenai proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, biasanya berupa fenomena umum. Kemudian tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Untuk memberikan informasi yang detail dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, benar. Jadi tujuan dari teks eksplanasi ini untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi informasinya ini harus detail dan juga mudah dipahami. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada berapa? 4. Nah, apa saja? Isinya faktual, Hmm, bersifat ilmiah, ya. bersifat informatif, Hmm. temanya memuat fenomena umum. Nah, benar sekali. Yang pertama yaitu bersifat faktual. Jadi isinya ini benar-benar apa adanya. Jadi tidak dibuat-buat ya, benar-benar asli atau fakta seperti itu. Kemudian yang kedua bersifat ilmiah. Artinya apa Mbak Siren? Menjelaskan objek atau peristiwa yang dapat dipelajari menggunakan ilmu pengetahuan. Nah, benar sekali. Jadi teks ini bisa dipelajari menggunakan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat informatif. Nah, jadi teks eksplanasi ini memuat berbagai informasi. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Temanya memuat fenomena umum. Ya, jadi tema dari teks eksplanasi ini biasanya tema-tema fenomena umum, bisa fenomena sosial, kemudian fenomena umum lainnya. Seperti itu ya, Mbak Amel paham? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua yaitu sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang apa? Pernyataan umum mengenai suatu topik. Ya, benar. Jadi pernyataan umum ini berisi pernyataan-pernyataan umum tentang suatu topik yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu sebab akibat. Apa sebab akibat? Berisi mengenai detail penjelasan suatu proses terjadinya. Nah, berarti proses terjadinya suatu peristiwa ya. Kemudian yang terakhir yaitu interpretasi. Nah, interpretasi ini berisi kesimpulan. Kesimpulan apa ya Mbak Siren? Mengenai suatu topik yang telah dijelaskan. Nah, benar sekali. Jadi ketiga struktur tadi merupakan struktur teks eksplanasi. Nah, itu tadi materi mengenai buku pengayaan. Nah, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Apa Mbak Siren? Contoh buku motivasi apa, Bu? Oh, contoh buku motivasi. Nah, contohnya yaitu ini buku motivasi pelajar hebat. Nah, itu bisa termasuk ke dalam buku motivasi. Paham belum? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu akan membagi
kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ini ambil satu-satu. Nanti kelompok berapa ya? Nah, sudah dapat kelompok berapa? Nah, kalau sudah, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan kelompok. Nah, ini nanti kelompok 1 duduk di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Seperti itu ya, paham? Paham, Bu. Ya, baik, silahkan ke kelompok masing-masing. Nah, ini soal-soalnya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan perintah ya. Ini buku untuk kelompok 1, ini buku untuk kelompok 2. Nah, langkah mengerjakan tugas atau latihan, pastikan kalian sudah menyiapkan 2 buku pengayaan non-fiksi yang akan kalian baca. Kemudian, baca keseluruhan 2 buku itu ya. Kemudian, identifikasi identitas buku, kemudian butir-butir penting dan juga kesimpulan. Paham? Paham. Nah, baik. Berhubung waktu sudah habis, silakan presentasi kelompok 1. Silakan. Identitas buku. Judul buku Psikologi Perkembangan Remaja. Penulis Agus Dario, PSI. Penerbit Galia Indonesia. Tahun terbit 2004. Kota terbit Bogor. Tebal buku 115 halaman. Butir penting. 1. Gagasan atau ide penting dalam buku. Kutipan buku. Pengaruh pendidikan keluarga terhadap perkembangan moral remaja. Penentuan dan pemilihan karir seseorang remaja ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya orang tua, teman-teman, gender, karakteristik diri sendiri. 2. Fakta. Mereka ini kalau mengalami sakau, tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat atau alkohol, maka menggantikan dengan lem atau minuman arak tradisional. Jumlah mereka berkisar 5% dari total pecandu. Di Amerika Serikat, tes IQ dapat digunakan untuk memahami perkembangan anak-anak agar dapat belajar dengan baik. 3. Pendapat. Para ahli psikologi menyatukan ada 2 karakter seseorang remaja sebagai tanda memasuki masa dewasa. Menurut para ahli Papulia, ada 3 faktor penyebab, yakni A. Faktor fisiologis, B. Faktor psikologis, D. Faktor kecelakaan. 4. Pengetahuan. Perubahan hormonal terjadi karena perubahan di dalam otak, yakni hipotalamus. Salah satunya ciri perkembangan kehidupan seseorang remaja diwarnai dengan adanya perubahan fisiologis maupun psikologis. Baik, terima kasih Mbak Siren. Nah, tanggapan untuk kelompok lain, dari kelompok 2 ke kelompok 1 apa?
Nah, silakan kelompok 2 memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Presentasi Mbak Shiren sudah bagus dan jelas. Nah, baik, terima kasih kelompok 2. Nah, karena presentasi sudah selesai, sekarang kita akan mengadakan post test. Nah, yang pertama kalian langsung jawab ya. Yang pertama, nomor 1, pengertian buku non-fiksi. Kemudian nomor 2, pengertian buku pengayaan. Nomor 3, ciri-ciri buku pengayaan apa? Nomor 4, apa saja jenis-jenis buku pengayaan? Nomor 5, sebutkan struktur teks eksplanasi. Saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab ya. Silahkan. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai dikumpulkan. Ini ya, Mbak. Nah, baik. Nah, berhubung waktu hampir habis, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke simpulan pembelajaran, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Baik, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Buku pegayaan adalah buku pendalaman materi yang berisi jabaran materi yang digunakan untuk pembelajaran. Ciri-ciri buku pegayaan atau non-fiksi: 1. Menggunakan bahasa yang formal. Sifat kata yang digunakan denotatif, berdasarkan fakta, tulisan berbentuk ilmiah populer. Jenis-jenis buku non-fiksi: buku biografi, buku pendamping, buku literatur, dan buku motivasi. Ya, benar sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Shiren ini benar ya, teman-teman. Saya akan menambahkan bahwa buku non-fiksi merupakan karangan yang berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian buku pengayaan merupakan buku yang berisi jabaran materi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Kemudian dalam buku pengayaan ini ada ciri-ciri buku pengayaan. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang formal, kemudian bersifat denotatif, bersifat informatif, dan juga menggunakan bahasa ilmiah populer. Kemudian buku pengayaan ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu buku motivasi, buku pendamping, dan juga buku literatur, serta buku namanya buku biografi. Kemudian terakhir yaitu butir-butir penting dalam buku pengayaan ini ada gagasan atau ide pokok, fakta, pendapat, dan juga pengetahuan. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan ke depan, saya kasih tugas untuk membawa buku fiksi, kemudian kalian baca di rumah ya, karena minggu depan kita akan mempelajari mengenai buku fiksi seperti itu. Nah, karena waktu sudah habis, pembelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.